Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai fluida statis. Ya, nah jadi untuk memulai ya kita harus paham terlebih dahulu apa yang disebut dengan fluida. Fluida secara pengertiannya ya, saya akan tuliskan di sini pengertian fluida. Jadi pengertian fluida. Jadi fluida itu intinya adalah segala zat yang mengalir ya. Segala zat yang mengalir. Itu yang kita sebut dengan fluida. Nah, tentu kita mengenal 3 bentuk benda gitu ya, yaitu ada padat, cair, dan gas gitu. Nah, tentu dari ketiga tersebut yang dapat mengalir hanya 2, yaitu zat cair dan gas. Tentu padat tentu tidak bisa gitu. Maka zat yang mengalir tersebut, zat yang dimaksud di sini adalah zat apa? Zat cair, zalir, zat cair, dan juga gas. Ya, zat cair ya seperti misalkan air, lalu bensin, ya. Ini merupakan zat cair, dan gas itu ya seperti gas H2O, gas H2, lalu juga CO2. Ini merupakan bentuk gas. Nah, artinya benda-benda ini, partikel-partikel objek-objek ini dapat dianalisa dengan menggunakan konsep fluida statis gitu. Karena merupakan fluida atau benda yang dapat mengalir. Nah, oke, itu mengenai apa itu fluida. Sekarang selanjutnya kita harus mulai masuk ke dalam materi, ya. Nah, sebelum benar-benar masuk, kita harus mengenal dulu konsep tekanan, gitu. Karena nanti tekanan ini, pressure ini akan banyak sekali dibicarakan di fluida statis. Nah, apa itu tekanan sebetulnya ya? Tekanan itu adalah gaya yang diberikan per satuan luas. Nah, dari definisi tadi yang saya sebutkan, berarti dapat dirumuskan bahwa tekanan P itu sama dengan gaya yang diberikan per satuan luas, per luas ya, dibagi dengan luas gitu. Maka rumusnya adalah P sama dengan F per A. Artinya tekanan sebanding dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan luas ya. Nah, ini saya kasih keterangannya, yaitu P adalah tekanan ya, ini Newton per meter kuadrat atau Pascal. Lalu F itu adalah gaya Newton, dan A itu adalah luas penampang atau luas area yang dikenakan gaya, yang mana satuan internasionalnya adalah meter persegi. Itu adalah luas gitu. Nah, ini adalah tekanan. Ini adalah rumus dasar tekanan. Nah, jadi ini adalah rumus dasar tekanan. Nah, nanti ada berbagai jenis tekanan lainnya seperti tekanan hidrostatis, tekanan gauge, dan lain-lainnya. Tapi yang paling dasarnya tekanan itu rumusnya F per A. Berlaku pada saat kapan ya? Misalkan seperti ini. Tangan kita ini kita pencet gitu ya. Kita pencet. Misalkan pencet tangan kita dengan menggunakan tangan yang lainnya. Nah, tentu semakin keras kita pencet, maka tekanan yang kita rasakan maka itu akan sakit ya, makin sakit. Ini menunjukkan bahwa semakin besar tekanan, semakin besar semakin besar gaya yang kita keluarkan untuk menekan tangan kita, maka tekanan yang kita rasakan akan semakin besar, yang membuat sakit gitu, makin lama gitu. Makin lama ternyata makin sakit. Berarti kan menunjukkan bahwa gaya itu sebanding dengan tekanan. Semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Nah, lalu berkaitan dengan luas penampang ya.
Nah, bandingkan Anda memberikan gaya yang sama nilainya pada kelingking dengan jempol gitu. Mana yang lebih sakit? Pasti yang lebih sakit yang mana? Yang kelingking. Kenapa? Karena kita memberikan gaya, memberikan force pada kelingking kita yang ukurannya lebih kecil, itu akan terasa lebih sakit gitu ya. Ini kita memberikan gaya pada kelingking kita yang kecil, itu akan lebih sakit ya, karena kembali lagi bahwa tekanan berbanding terbalik dengan luas gitu. Luasan mana antara jempol kita atau kelingking? Pastinya adalah jempol. Artinya luas jempol lebih besar dong dibandingkan kelingking. Nah, ternyata sesuai dengan rumusnya luas penampang semakin luas makin kecil tekanannya. Maka yang lebih dirasakan adalah yang luas penampangnya yang lebih kecil, yaitu kelingking. Itulah kenapa kelingking lebih sakit kalau misalkan kita tekan dibandingkan dengan jempol dengan besar gaya yang sama gitu. Nah, itu untuk tekanan gitu. Nah, mungkin saya berikan contoh soal ini karena masih dasar. Nah, ya. Jadi tekanan dulu. Tekanan itu adalah F per A. Itu harus diingat. Nah, lalu bagaimana dengan tekanan hidrostatis? Nah, sekarang ada tekanan hidrostatis gitu. Nah, ini kita mulai masuk nih. Tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu apa? Ya. Jadi tekanan yang disebabkan oleh benda cair. Dah, itu aja sebetulnya. Tekanan yang disebabkan zat cair. Disebabkan oleh zat cair. Ya. Nah, tekanan hidrostatis ini adalah pokoknya tekanan yang disebabkan oleh suatu fluida ya. Nah, contohnya adalah misalkan pada saat kita menyelam. Pada saat kita menyelam, kuping itu sakit tuh. Kalau makin dalam kita menyelam, makin sakit kuping kita. Itu karena kenapa? Itu karena ada tekanan hidrostatis oleh si air yang menyebabkan itu menekan gendang telinga kita. Akhirnya gendang telinga itu sakit. Makin dalam makin sakit. Bahkan kalau cukup dalam itu kita menyelam, maka tekanan itu akan semakin besar, maka itu gendang telinga bisa robek. Itulah mengapa ada batasan dalam kita tuh menyelam di laut karena adanya tekanan hidrostatis ini. Nah, tadi saya sudah sebutkan bahwa semakin dalam kita menyelam itu semakin sakit gitu. Berarti tekanan hidrostatis itu sebanding dengan kedalaman ya, sebanding dengan kedalaman. Nah, semakin dalam kita menyelam, maka semakin besar tekanan hidrostatis. Nah, hidrostatis sendiri, tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai pH ya, tekanan hidrostatis itu berbanding lurus dengan atau rumusnya sama dengan rho GH. Nah, ini rumusnya. Keterangannya pH itu adalah tekanan hidrostatis ya. Ya, satuannya adalah Pascal juga atau Newton per meter kuadrat juga boleh. Ada rho yaitu massa jenis. Massa jenis apa? Massa jenis fluida. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Bisa juga ini G, ini gravitasi tentunya bisa dipakai nilainya 10 atau 9,8 meter per second kuadrat. H adalah kedalaman. Oke, nah ini adalah cara kita untuk menghitung besarnya tekanan hidrostatis. Nah, ini saya harus kasih contoh soal. Example ya. Bagaimana cara kita menghitung tekanan hidrostatis? Katakanlah kita punya suatu wadah. Ya, suatu wadah, saya ganti deh warnanya. Saya punya suatu wadah ya. Nah, wadah tersebut diisi air gitu
gitu ya, diisi air. Diisi air, lalu dicelupkan suatu objek, katakanlah balok. Balok ini, balok ya, balok. Oke, balok seperti ini. Nah, balok ini ya, dia diukur ternyata dari dasar wadah ya, dari dasar wadah panjangnya 5 meter. Dari permukaan air ini adalah 3 meter ya. Nah, tadi kan diberikan informasi bahwa wadah ini diisi air. Berarti kita pakai rho-nya adalah rho air. Rho air adalah 1000 kg per meter kubik gitu ya. Nah, lalu disuruh hitung tekanan hidrostatis. Oke. Nah, lalu bagaimana cara kita menjawabnya? Ya, sebenarnya gampang ya. Berarti kan pH sama dengan apa? Rho GH. Tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis kali gravitasi kali ketinggian. Nah, berarti masukkan data-datanya. Massa jenisnya 1000 ya, karena kan larut di objek ini ditenggelamkan pada air dikali dengan G, yaitu 10 dikali H. Nah, ini yang penting nih, H-nya itu adalah kan ketinggian. Nah, masalahnya ketinggian yang diukur adalah ketinggian dari permukaan atau dari dasar. Nah, yang dipakai adalah yang dari dasar ya teman-teman. Kenapa? Karena misalkan kita pakai yang ketinggian, oke, kita ambil misalkan kita mau mengukur suatu objek di laut gitu, misalkan di Palung Mariana bahkan. Nah, kita kan tidak tahu exactly bahwa berapa nih kedalaman dari suatu permukaan, dari laut gitu ya. Misalkan Palung Mariana, kan dasarnya kan belum tentu, itu maksudnya nggak bisa diprediksi, maksudnya belum belum fix itu, belum tentu juga, dan tak ini juga tak bisa diukur. Sulit juga untuk mendapatkan data dari permukaan kalau kita data dari dasar kalau kita mengukur dari dasar. Maka yang dihitung adalah dari permukaan air, bukan dari dasar wadah ataupun dasar laut. Karena terlalu abstrak, terlalu dalam, ya. Maksudnya kan kita juga apa ya? Juga tidak mungkin kita mengukur dari dasar gitu kan ya. Dari dasar banget. Kalau misalkan dasarnya dalam banget gimana? Apakah bisa diukur jarak si objek itu dari dasar ke objek itu? Pasti sulit. Maka yang diukur adalah dari permukaannya gitu. Oke. Nah, maka yang dipakai adalah data 3 meter, bukan 5 meter. Karena yang diukur adalah dari permukaan kepada si objek. Berarti kali 3. Nah, itu sama dengan 10.000 kali 3. Sama dengan 30.000. Satuannya apa? Newton per meter kuadrat. Atau lebih sering juga dipakainya Pascal. 30.000 Pascal. Oke, ini soal gampang. Lalu, bagaimana jika saya berikan soalnya seperti ini ya? Saya berikan soalnya dalam bentuk berbeda. Yaitu ada satu wadah. Satu wadah lagi ya. Wadah ini diisi dengan dua fluida, dua cairan. Pada yang pertama itu adalah minyak. Lalu diisi lagi dengan air. Air ini tingginya adalah 8 meter, sedangkan minyak 3 meter. Nah, lalu saya suruh Anda untuk menghitung berapa tekanan di dasar. Ya. Nah, ini kan kita tahu rho minyak adalah 800 kg per meter persegi, meter kubik. Sedangkan rho air adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, hitung tekanan hidrostatis
di dasar. Nah, ini sebetulnya gampang ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini gampang karena kita tinggal memisahkan. Karena kita tinggal memisahkan si wadah ini, kita anggap bahwa di sini ada dua fluida terpisah dalam wadah yang terpisah, ya. Jadi kalau ada dua fluida, kita ingin menghitung si tekanan di dasar ya. Ini untuk di dasar ya. Untuk di dasar, mohon di note. Untuk di dasar, maka ini kita anggap dia dua fluida yang terpisah. Maaf. Dua fluida yang terpisah. Maka di sini ya, kita anggap ini minyak. Ini minyak. Berarti kan jarak dari sini ke sininya berapa? 3 meter ya. Karena kan ini tingginya berapa minyak itu? 3 meter. Lalu sini adalah air. 8 meter. Ya kan, dari sini ke sini ini air. Dari sini ke sini 8 meter. Ini kita anggap dua fluida terpisah. Nah, kita hitung masing-masing tekanan hidrostatisnya. Berarti pH di sini adalah Rho kali G kali H. Rho-nya minyak, Rho minyak 800 kali 10 kali 3. Berarti ini 24.000 Pascal ya. Sedangkan tekanan hidrostatis di sini adalah Rho kali G kali H, berarti 1000 kali 10 kali 8. Berarti 80.000 Pascal. Nah, tekanan hidrostatis untuk yang ini itu adalah gabungan dari dua ini ya. Nah, berarti pH total itu adalah 24.000 ditambah 80.000 sama dengan 104.000 Pascal. Nah, itu adalah caranya gitu ya. Kita anggap aja dia dua fluida terpisah. Nah, cuman untuk melatih nih saya bikin satu lagi seperti ini. Ya. Kalau misalkan saya punya titik di sini ya, jarak dari sini ke sini adalah 3 meter. Berarti kan kalau di sini ke sini berapa? Tekan. Ini kan totalnya 8 meter. Berarti sini 3, berarti sini 5 biar dia 8 meter. Oke. Hitung tekanan hidrostatis di titik katakanlah titik A ya. Nah, oke. Kalau misalkan di titik A gimana? Oke, ini saya bikin garis. Ya. pH titik A. Oke. Kalau seperti ini ya. Nah, ini sama sebetulnya konsepnya. Sama konsepnya ya. Kita anggap bahwa dia dua fluida terpisah. Yang minyak ini kita bikin sama. 3 meter juga. Ya. Tapi yang air ini yang beda ya. Ini yang beda. Yang beda adalah seperti ini ya. Karena dia titiknya di sini ya, maka ini kita bikin garis seperti ini. Maka tekanan hidrostatis yang kita hitung adalah air sampai yang ini aja. Yang ini aja. Yang ini enggak. Karena ini di bawahnya titik yang ini kan. Sedangkan yang mau kita hitung tekanan hidrostatis pada area yang ini. Gitu. Pada titik yang ini. Maka ini kita lihat tingginya berapa nih yang ini. Ini berapa? 5 meter ya. Karena kan tadi sudah saya berikan. Ini 5 meter. Ini 3 meter. Yang 3 meter itu tidak dihitung karena melebihi titik. Gitu. Kita hanya hitung sampai yang titik aja. Berarti ini 5 meter. Nah, sekarang kita hitung. Tekanan hidrostatis yang ini kan sama ya. Masih 24.000 Pascal. Dari yang tadi nih. Kan masih sama. Ya kan? Nah, sedangkan yang air nih yang beda ya. Air ini tingginya berapa? Kalau kita pindahin berarti kan ini cuma sampai 5 meter. Berarti di sini juga 5 meter gitu. Berarti tekanan hidrostatisnya adalah 10.000 kali 1000 kali 10 kali H-nya 5. Tekanan hidrostatisnya adalah 50.000 Pascal. Berarti pH total adalah 74.000 Pascal. Oke. Ya udah. Mudah kan ya? Jadi melihat dari titiknya juga nih. Kalau misalkan di mana ya?
Ini saya bikin dulu nih. Ini minyak, ini air. Nah, kalau misalkan di sini, ya misalkan titik ini. Ini misalkan dari sini ke sini 1 meter. Ini 2 meter. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini bikin lagi garis kayak tadi. Set, 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 gitu kan? Ya, bikin kayak gini. Berarti minyaknya yang dihitung adalah yang 2 meter ini aja, karena kan titiknya sini. Berarti minyaknya 2 meter. Air dihitung nggak? Enggak, kan titiknya nggak sampai air. Berarti yang dihitung cuman yang minyak, ya, minyak. Ketinggiannya berapa? 2 meter, karena kan kalau di bawah ini yang 1 meter tidak terhitung, itu melebihi titik. Karena kan yang diminta titik ini. Berarti yang dihitung cuman hanya tekanan minyak untuk yang 2 meter ini. Udah. Nah, itu konsepnya ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami. Karena ini nanti sangat penting ya, karena nanti sepertinya akan keluar di ulangan. Oke. Nah, oke, ini mengenai tekanan hidrostatis ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tekanan gauge ya, tekanan gauge. Mana ya? Saya tulis di sini tekanan gauge. Jadi kalau tekanan gauge itu adalah tekanan yang tidak dipengaruhi tekanan luar. Ya, tekanan tidak dipengaruhi tekanan luar. Sedangkan kita tahu namanya tekanan mutlak. Tekanan mutlak adalah tekanan total yang terjadi di fluida. Tekanan total pada fluida. Ya. Nah, jadi tekanan gauge itu adalah tekanan yang tidak dipengaruhi tekanan luar. Tekanan luar itu maksudnya apa? Jadi kan kita hidup di bumi gitu ya. Bumi itu ada atmosfer. Atmosfer itu memberikan tekanan atau disebut juga dengan tekanan udara. Nah, ini jadi besarnya itu adalah 10⁵ Pascal. Nah, tekanan atmosfer itu kita simbolkan dengan PO gitu ya, PO. PO ini adalah tekanan atmosfer yang besarnya adalah 10⁵ Pascal, sama dengan juga dengan 76 cmHg sama dengan 1 atm. Nah, ini adalah tekanan atmosfer. Nah, jadi tekanan gauge itu adalah tekanan yang tidak dipengaruhi tekanan luar. Nah, jadi kan kita ini sebetulnya dalam perhitungan yang tekanan ini ada juga tekanan udaranya, tekanan atmosfernya atau tekanan atmosfernya. Jadi sebetulnya ini harusnya ditambahkan dengan 10⁵ gitu ya. Karena ada tekanan udara, selain ada tekanan hidrostatis, ada tekanan atmosfer. Nah, tapi kita menggunakan perhitungan tekanan gauge. Jadi kita anggap bahwa yang kita hitung itu tidak perlu kita sertakan juga tekanan udaranya. Jadi hanya tekanan hidrostatisnya, yaitu tekanan hidrostatisnya saja. Nah, ini yang disebut dengan tekanan gauge. Tekanan gauge ini kita anggap bahwa itu tidak dipengaruhi oleh tekanan luar. Jadi apa namanya? Jadi tekanan udara itu diabaikan. Nah, sedangkan kalau tekanan mutlak itu adalah tekanan yang memperhitungkan juga si tekanan udara ini, karena yang mau dicari adalah tekanan total pada fluida. Artinya semua tekanan hidrostatis, tekanan oleh piston kalau misalkan ada, terus juga misalkan tekanan udara itu juga dihitung semuanya. Jadi kalau misalkan ini bentuknya dalam tekanan gauge ini yang kita hitung tadi nih. Sedangkan kalau misalkan dalam tekanan mutlak ini ditambah dengan 10⁵. Nah, ini adalah konsep yang harus dipengerti ya. Karena nanti akan kita gunakan. Nah, ini hanya berupa konsep. Yang perlu diketahui adalah ada yang namanya tekanan udara dan juga tekanan mutlak gitu. Yang mana tekanan mutlak ini tekanan total pada fluida. Yang dihitung juga itu tekanan atmosfer. Nah, besarnya adalah 10⁵ Pascal. Oke. Itu mengenai tekanan gauge. Oke. Sekarang kita lanjut ke hukum hidrostatika. Tadi kita tahu kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis, sekarang ada yang namanya hukum hidrostatika. Statika. Oke.
Ya, saya akan berikan suatu gambar di sini untuk memudahkan penjelasan. Nah, ini kita punya gambar seperti ini. Nah, hukum hidrostatika menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada kedalaman yang sama, maka tekanan hidrostatisnya juga sama besarnya. Jadi, kita lihat di sini bahwa ada titik A dengan titik B. Dia terletak pada garis yang sama, garis yang lurus. Maka pada hakikatnya tekanan pada titik A dan titik B juga sama. Nah, jadi kalau misalkan saya bikin example lagi, ini ada titik di sini, ada titik di sini, ini terletak pada garis lurus, maka ini dinyatakan bahwa tekanan di titik ini dengan titik ini tuh akan sama. Karena dia berada pada kedalaman yang sama gitu. Terlepas dari walaupun tinggi dari yang ini nih H1-nya ini berbeda dengan H2. Tapi dia selama terletak pada satu garis yang sama, maka itu tekanannya juga sama, tekanan hidrostatisnya juga sama. Maka secara matematis adalah pH di titik A sama dengan pH di titik B gitu. Nah, ini adalah hukumnya gitu ya. Nah, ini akan berlaku dalam kita mengerjakan soal-soal seperti ini ya. Saya kasih example-nya ya. Example. Example. Oke, example-nya adalah seperti ini ya. Nah, soal-soal seperti ini agak sulit ya soalnya, cuman bukan sulit ya, menantang, tapi kita akan coba selesaikan. Sebuah pipa U dengan luas penampang yang sama di kedua sisinya diisi sebagian dengan suatu cairan. Cairan lain, yaitu cairan B yang tidak dapat bercampur dengan cairan A ditambahkan di salah satu sisinya. Setelah cairan B dimasukkan, perbedaan ketinggian kedua cairan tersebut adalah 1 cm. Sedangkan ketinggian dari cairan A bertambah 2 cm. Jika massa jenis dari cairan A adalah 0,8 gram per cm kubik, maka massa jenis cairan B adalah berapa gram per cm kubik. Oke, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Nah, ini sudah diberikan gambarnya udah enak gitu. Nah, tapi kita harus gambar dulu kondisi awal. Ini kan kondisi setelah kita dimasukkan cairan B-nya di sisi yang kiri. Nah, kita punya bejana seperti ini. Kita gambar dulu posisi sebelum gitu ya. Oke, ini saya gambar gitu ya. Saya gambar. Oke, ya seperti ini. Nah, awal-awal itu sebuah pipa U dengan luas penampang yang sama di kedua sisinya diisi sebagian dengan sebuah cairan A. Nah, jadi awal-awalnya diisi suatu cairan ya, cairan A, sehingga nanti si si apa namanya si ketinggian dari si cairan itu di kiri dan kanan tuh sama ya. Jadi misalkan sampai membuat ketinggian segini gitu ya. Saya kasih warna merah deh. Nah, di sini. Nah, diisi air A sampai dia terbentuk seperti ini ya. Ya pasti kan yang di kiri sama yang di kanan tingginya sama dong ya. Karena ini cairan yang sama berarti nanti yang di kiri sama yang kanan tuh sama. Ya. Ini logika aja sih sebenarnya ya. Kalau misalkan diisi air pada bentuk pipanya kayak gini pasti di yang kiri sama yang kanan sama dong ya. Nah, ketika di apa namanya? Ini saya tarik garis seperti ini. Nah, ini berarti tingginya sama antara kiri dengan kanan. Nah, ketika diisi dengan cairan B, maka si cairan B ini mendorong si ini dong, si cairan ini cairan A. Nah, misalkan dimasukkan cairan B, nah cairan B itu membuat si cairan A ini di sini terdorong. Terdorong akhirnya ini menjadi turun 2 cm gitu ya, karena di sini seperti ini. Jadi ini setelah dimasukkan ternyata kan ketinggian dari cairan A bertambah 2 cm. Berarti yang di kanan ya, yang di kanan bertambah jadi 2 cm gitu ya. Ini jadi 2 cm bertambah tinggi menjadi 2 cm. 2 cm. Ini cairan A gitu ya. Bertambah tinggi 2 cm. Otomatis yang di sini ya, otomatis yang di sini waduh. Otomatis yang di sini
otomatis yang di sini juga berkurang 2 cm dong. Iya dong, kalau di sana di kanan naik, di bawah turun. Jadi di sini 2 cm Nah, di sini turun 2 cm gitu kan ya? Betul ya? Ya. Nah, ini kan titik yang awalnya. Ini titik awalnya saya tandain, ini titik awalnya gitu kan. Titik awalnya. Nah, berarti ya ini kita bisa tarik garis ke sini ya. Ini berarti berapa panjangnya? 2 cm juga ya, karena di sini 2 cm, ini 2 cm, ini 2 cm gitu kan ya. Betul. Oke. Nah, ini kan 2 cm, berarti di sini ini bisa kita tarik garis ya. Ini berarti berapa nih? Nah, ini panjangnya 2 cm juga dong, ya kan? Ya kan, lihat dari gambar. Ini 2 cm juga. Nah, ini cairan yang minyak ya. Ini yang warna kuning nih. Ini cairan warna kuning. Nah, cairan warna kuning itu ini cairan A yang paling atasnya udah sampai sini nih ya. Ini udah paling atasnya nih. Nah, sedangkan yang cairan B ya, sekarang kita lihat di sini ini sama aja ya. Ini sebetulnya saya menggambarkan lagi nih. Gambar yang ini. Nah, ini ada perbedaan 1 cm ya antara si ujungnya cairan A yang di kanan dengan si paling tingginya cairan yang kuning dengan tingginya yang permukaan yang cairan kuning dengan yang cairan ini ya. Perbedaannya 1 cm. Berarti di sini sama sini itu ada perbedaan 1 cm. Berarti dari si permukaan si cairan kuning sampai si bottom ya paling bawahnya itu adalah 5 cm nih ya. 5 cm. Nah, kita bisa gunakan titik ini nih yang paling dasarnya minyak kuning dengan si tingginya yang di kanan, ini cairan yang di kanan, cairan A yang di kanan sebagai titik acuan. Berarti di sini. Nah, berarti ini kita jadikan titik acuan ya, teman-teman. Ya, kita bisa jadikan ini titik acuan. Berarti dari sini ke sini berapa? 4 cm ya. Ini kan 4 cm. Sini 4 cm. Di sini berarti 5 cm gitu. Nah, dengan hukum hidrostatika berarti titik sini dengan titik sini punya ketinggian yang sama. Berarti pH B, cairan B dengan pH cairan A itu sama di titik ini. Berarti rho GH B B rho B kali GHB sama dengan rho A kali GHA gitu. Yang mau dicari adalah rho B. Berarti rho B sama dengan rho A GHA per G kali HB. Rho B berarti sama dengan rho A. Rho A adalah 0,8 gram per centimeter kubik gitu ya. 0,8 gram per centimeter kubik kita ubah menjadi satuan internasional menjadi kilogram per meter kubik. Berarti ini menjadi berapa? Ya, pokoknya triknya untuk diubah menjadi kilogram per meter kubik dikali 1000. Berarti 0,8 kali 1000 adalah 800 kali G-nya 10 kali HA. HA itu berarti ketinggian dari cairan A ya. Ini berapa? Cairan A kan yang ini cairan B ya. Cairan A berapa? 4 cm. Berarti kalau diubah menjadi 0,04 meter gitu ya. Per G-nya 10 gitu. 10 kali HB. HB apa? HB adalah ketinggian dari cairan B. Ketinggian cairan B pada titik yang ini berapa? 5 cm. Berarti 0,05. Nah, baik. Setelah itu kita lakukan matematikanya. Maka nanti didapat rho B yaitu adalah massa jenis benda B adalah ini coret 10 ya. Coret 10 10 gitu ya. Nah, ini nolnya bisa kita coret ya kan. Ini nolnya bisa kita coret jadi 800 kali 4/5. 800 dibagi 5 itu adalah 160. Berarti 160 dikali 4 berapa? 640 gitu ya. Saya akan coba cek dulu di kalkulator takutnya salah. 0,04 kali 10 kali 0,05. Nah, nanti didapat hasilnya adalah 640 kg per meter kubik. Oke, maka didapat ya, tadi maaf. Maka didapat rho benda
rho pada benda B adalah 640 kg meter kubik gitu ya. Nah, gampang ya sebenarnya ya. Gampang sebetulnya. Ya, cuman yang tadi harus dianalisa dengan tepat gitu ya, itu adalah ketinggian-ketinggian ini. Nah, bisa diulang kalau misalkan agak kurang mudeng dengan penjelasan saya video ini ya, karena memang agak sulit gitu ya. Maksudnya agak butuh waktu untuk dicerna, tapi coba dulu dicerna ya. Oke, mungkin untuk fluida statis sampai sini dulu, nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.